Mohon izin Bapak Iwayan Supriyana, SSI MCS, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi yaitu encoder dari rangkaian kombinasional. Berikut adalah anggota kami. Saya Fandi Putra Gusdiva Surayanata dengan NIM 25085610001. Saya Ida Bagus Rama Baskaryana dengan NIM 25085610002. Saya Visvani Bavanti Jyoti dengan NIM 25085610003. Topik pembahasan. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Fandi Putra Gusdiva Surayanata dengan digit marker yaitu 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar encoder. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian encoder. Encoder sendiri adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah input one hot menjadi output biner, yang dimana one hot input berarti hanya satu jalur input yang aktif atau bernilai 1 pada satu waktu. Setelah itu, output encoder adalah kode biner yang menunjukkan posisi input yang aktif. Dan yang terakhir, encoder tidak menyimpan data, dan akan langsung menghasilkan output berdasarkan input pada saat itu. Selanjutnya ada cara kerja encoder. Yang pertama, encoder hanya bisa mengenali satu input aktif pada saat satu waktu. Nah, yang kedua, jika lebih dari satu input yang aktif, hasilnya bisa tidak valid atau bisa ambigu. Selanjutnya ada sinyal active high dan versus active low, di mana sinyal aktif high ini merupakan input yang dianggap aktif jika bernilai logika 1, sedangkan active low, input dianggap aktif jika bernilai logika 0. Yang terakhir, desain encoder harus sesuai dengan jenis sinyal yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis encoder. Yang pertama, yaitu ada 4-to-2 encoder, yang dimana encoder ini memiliki 4 jalur input dan menghasilkan 2 bit output, yang artinya jika satu dari 4 input ini aktif, maka output akan memberikan posisi input tersebut dalam bentuk biner atau mengubah 4 input menjadi 2 biner. Yang kedua yaitu ada 8-to-3 encoder, yang dimana ini bekerja dengan prinsip yang sama tapi memiliki 8 input dan menghasilkan 3 bit output. Jadi encoder ini bisa menjadikan hingga 8 sinyal yang berbeda menjadi kombinasi 3 bit biner. Nah, yang ketiga ada priority encoder, yang dimana encoder ini digunakan ketika lebih dari satu input aktif secara bersamaan. Dalam kasus seperti ini, encoder akan memilih input dengan prioritas tertinggi dan mengabaikan yang lainnya. Ini sangat berguna dalam sistem yang kompleks, di mana sinyal bisa datang dari banyak sumber sekaligus. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada decimal to BCD encoder. Nah, encoder ini memiliki 10 input dan masing-masing mewakili angka desimal dari 0 sampai 9. Outputnya adalah 4 bit dalam format BCD atau binary coded decimal. Ya, misalnya jika input angkanya 7 aktif, maka outputnya adalah 0111, yaitu representasi biner dari angka 7. Nah, selanjutnya ada kegunaan encoder di dunia nyata. Encoder digunakan dalam berbagai perangkat digital untuk menyederhanakan dan menyandikan informasi. Seperti yang pertama ada keyboard komputer. Nah, fungsi untuk setiap tombol diubah menjadi kode biner agar bisa diproses oleh CPU. Yang kedua ada sensor, yaitu encoder menyandikan sinyal dari sensor menjadi data digital. Yang ketiga ada sistem keamanan atau alarm yang menyandikan satu sensor, misalnya pintu terbuka atau tutup, menjadi sinyal kontrol. Dan yang terakhir ada multiplexer, yaitu encoder membantu memilih jalur input yang aktif untuk diteruskan ke output. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya Gus Rama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari binary encoder, yaitu salah satunya itu ada jenis 4-to-2 binary encoder. Jadi, apa sih itu 4-to-2 binary encoder? Secara simpelnya itu 4-to-2 atau 4 kedua binary encoder itu dapat diartikan sebagai rangkaian logika kombinasional yang mengubahkan input 4 menjadi input 2 output. Nah, jadi sebenarnya input 4 ini kan merupakan 2 pangkat 2 atau 2 pangkat N, yang N-nya itu akan menghasilkan output atau outputnya itu sendiri. Nah,
Jadi, encoder 4 to 2 atau 4 ke 2 ini bekerja menggunakan prinsip. Nah, setiap input yang mempresentasikan sebuah bilangan atau kondisi tertentu akan diterjemahkan oleh encoder jika bilangan itu bernilai logika 1 pada output. Nah, jadi ketika inputnya itu aktif, encoder akan menghasilkan 2 bit output yang menunjukkan bahwa salah satu dari inputnya itu sendiri bernilai 1 sedang aktif. Nah, dengan cara ini pula, 4 sinyal input ini diwakili hanya dengan 2 output dan menunjukkan bahwa rangkaian binary encoder adalah rangkaian yang efisien dan juga penggunaan kabel atau saluran datanya dapat diminimalisir. Nah, seperti yang saya share tadi, ini 2 pangkat N inputnya yang akan menghasilkan output N. Oke, selanjutnya itu ada tabel kebenaran dari 4 to 2 binary encoder. Jadi kita bisa lihat di sini dapat input D0, D1, D2, D3, dua output D1 dan D0. Nah, di sini untuk D0 ketika dinyalakan maka tidak akan menghasilkan output bernilai 1 di Y1 ataupun Y0. Nah, dapat dikatakan bahwa D0 ini merupakan input yang paling terendah daripada input lainnya karena tidak memiliki dampak pada Y1 dan Y0. Kemudian untuk D1-nya itu sendiri ketika diinputkan atau diaktifkan akan menghasilkan Y0 bernilai 1. Jadi D1-nya ini dinyalakan akan Y0 akan nyala dan Y1 akan padam atau tidak nyala. Dan D1 ini dapat dimasukkan ke ekspresi atau fungsi keluaran dari Y0 seperti ini. Oke, dan untuk D2-nya ini ketika dinyalakan akan menghasilkan output Y1 bernilai 1. Nah, D2 juga sama, merupakan kebalikan dari D1 yang beroutput Y1 bernilai 1, Y0 bernilai 0. Nah, D2 ini juga dapat dimasukkan ke dalam ekspresi fungsi keluaran di Y1 seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini D3 merupakan input prioritas dari ke input lainnya. Kenapa? Karena ketika D3 ini dinyalakan, maka akan menghasilkan output Y1 bernilai 1 dan Y0 bernilai 1. Nah, secara langsung ketika D3 saja dinyalakan, kedua outputnya itu akan bernilai 1, makanya dinamakan sebagai input prioritas. Dan D3 masuk ke dalam kedua ekspresi fungsi keluaran dari Y1 dan Y0. Nah, untuk selanjutnya itu ada cara pembuatan dari rangkaian 4 to 2 binary encoder. Bisa kita simak sebagai berikut. Oke teman-teman, jadi saya ini adalah proses pembuatan dari encoder binary 4 to 2 atau 4 ke 2. Sesuai namanya, 4 ke 2, di sini kita membutuhkan 4 buah saklar atau inputan dan 2 buah gerbang OR untuk Y1 dan Y0 dan 2 buah logic display Y1 dan Y0. Jadi untuk membuat rangkaian binary 4 ke 2 ini kita cukup hanya melihat dari fungsi keluaran atau ekspresinya melalui tabel kebenaran yang sudah ada. Nah, fungsi keluaran dari 4 binary encoder 4 to 2 ini adalah seperti berikut. Nah, untuk Y1 itu adalah D2 ditambah D3. Jadi, kalau ada seperti ini itu kita bisa menghubungkannya antara D2 ditambah D3 ke Y1. Oke, langsung di sini kita bisa hubungkan D2 dan ditambah D3. Oke, untuk Y1 sepertinya ini sudah sesuai dengan fungsi keluaran atau ekspresinya dan kita lanjut ke Y0 itu sendiri. Nah,
Y0 sama dengan D1 ditambah D3. Nah, kita langsung bisa hubungkan D1 tambah D3. Nah, langsung bisa hubungkan ke logic display-nya. Oke. Nah, dan sedikit rapikan. Oke. Di sini kita bisa lihat harusnya di sini sudah sesuai dengan fungsi keluaran atau ekspresinya itu sendiri. Nah, ini ada D0 nih. Kenapa D0 itu nggak dipakai? Karena bisa kita lihat di tabel kebenaran, ketika D0 itu dihidupkan ataupun dimatikan pun itu tidak memiliki pengaruh kepada Y1 ataupun Y0. Jadi D0 ini kita bisa tidak menghubungkannya ke Y1 ataupun Y0 karena tidak memiliki pengaruh ataupun akibat. Oke, kita coba sesuai tabel kebenaran. D0 dihidupkan, dimatikan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan selanjutnya D1. D1 ini ketika dihidupkan harusnya menghasilkan Y0 bernilai 1. Sesuai dengan tabel kebenarannya, mari kita coba. Oke, untuk D1 dihidupkan, dan di sini Y0 itu sudah bernilai 1 atau sudah hidup. Jadi harusnya D1 di sini sudah sesuai dengan tabel kebenaran itu sendiri. Lanjut, ketika selanjutnya ada D2 ini. D2 ketika dihidupkan harusnya akan menghasilkan output Y1 bernilai 1. Jadi Y1 ini ketika D2 dihidupkan akan hidup. Mari kita coba. Oke, D2 di sini sudah hidup dan menghasilkan Y1, menghasilkan logika 1. Lanjut, yang terakhir ada D3. Nah, D3 ini merupakan prioritas input dari semua inputan di sini. Nah, ketika D3 ini dinyalakan, maka akan menghasilkan Y0 bernilai 1, Y1 bernilai 1, atau keduanya akan hidup. Karena D3 itu merupakan prioritas input. Mari kita coba. Oke, benar saja. Ketika D3 itu dihidupkan, maka akan menghasilkan Y1 bernilai 1 dan Y0 bernilai 1. Jadi, rangkaian ini sudah benar sesuai dengan tabel kebenarannya. Oke, selanjutnya itu ada jenis encoder. Itu ada 8-to-3 binary encoder. Nah, 8-to-3 binary encoder itu harusnya hampir mirip dengan 4-to-2 atau 4-to-2 encoder. Di mana 8-to-3 encoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang mengubah input 8 menjadi 3 output. Nah, input 8 ini didapatkan dari 2 pangkat 3, maka inputnya itu N sama dengan 3, berarti outputnya itu adalah 3. Oke, untuk priority encodernya kita bisa lihat di sini rangkaiannya, dan di mana rangkaian di sini ada 8 buah input, di mana ada I0, I1, I2 sampai I7, kemudian ada 3 output Z, Y, dan X. Nah, inputnya ini tetap lebih besar daripada output. Kemudian the highest inputnya itu sendiri kita bisa lihat di I7. Kenapa? Karena di I7 ketika I7 dinyalakan, maka semua ekspresinya itu akan bernilai 1 di Z, Y maupun X. Dan the lowest value-nya itu sendiri ada di I0. I0 ketika dinyalakan itu akan tidak berekspresi atau berdampak pada Z, Y, dan X. Dan I0 dapat dikatakan sebagai input yang tidak terhubung dengan Z, Y, dan X. Nah, untuk tabel kebenaran itu sendiri kita bisa lihat sebagai berikut. Untuk I0 itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak akan berekspresi pada manapun dan tidak terhubung dengan manapun, berarti inputnya itu 0 semua. I1, ketika I1 diinputkan, maka akan menghasilkan output X. Nah, berarti I1 ini masuk ke dalam ekspresi fungsi aljabar boolean ke X. Nah, untuk I2 ketika dinyalakan, itu akan mengeluarkan output Y, yang dimana output Y ini akan masuk ke fungsi aljabar boolean. Nah, untuk yang I3 ketika dinyalakan mengeluarkan buah output yang dimana output di Y dan juga di X. Jadi
I3 ini ketika dinyalakan sekali akan menghasilkan 2 output, dan I3 masuk ke ekspresi Y dan juga X. Oke, untuk I4 ketika dinyalakan, nah I4 ini akan menghasilkan satu output, tapi outputnya itu di Z. Nah, untuk I4 berarti dia masuk ke dalam ekspresi Z. Oke, untuk I5 ketika dinyalakan itu akan menghasilkan 2 buah output di Z dan juga di X. Nah, ketika I5 ini satu dinyalakan, sama seperti I3 akan menghasilkan 2 buah output namun di Z dan juga di X. Nah, kemudian ada I6. Untuk I6 ketika dinyalakan menghasilkan 2 output juga, sekarang di output Z dan juga Y. Oke, Z dan juga Y masuk ke dalam ekspresinya. Dan yang terakhir, the highest inputs, itu ada I7. Ketika I7 dinyalakan, jadi ketiganya harus beroutput 1 di Z, Y maupun X. Jadi I7 masuk ke dalam fungsi aljabar boolean di Z, Y, dan X. Nah, dari tabel kebenaran berikut ini, kita dapat simpulkan bahwa fungsi aljabar boolean atau ekspresinya itu sendiri untuk Z itu adalah I4 tambah I5 tambah I6 dan tambah I7. Untuk Y itu ada I2 tambah I3 tambah I6 dan tambah I7. Untuk X yang terakhir ada I1 tambah I3 tambah I5 dan tambah I7. Nah, dengan ada fungsi ekspresinya ini, berarti kita bisa membuat rangkaian encoder 8 to 3-nya itu seperti di video berikut. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kali ini merupakan proses pembuatan dari encoder binary 8 to 3 atau 8 to 3. Nah, jadi pada proses pembuatannya itu sendiri, kita membutuhkan supaya namanya 8 to 3, 8 buah input atau 8 buah saklar, dan 3 buah logic display, dan juga 3 buah gerbang OR. Nah, di sini kita menggunakan gerbang OR untuk mengekspresikannya. Nah, untuk cara memprosesnya itu sendiri, kita bisa mulai dari melihat fungsi aljabar boolean atau ekspresi dari tabel kebenaran. Nah, yang pertama itu fungsi aljabar booleannya bisa kita lihat di kiri ada Z, dari mana Z itu dapat dihubungkan atau dinyalakan ketika I4 ditambah I5 tambah I6 tambah I7. Nah, langsung saja kita sambungkan I4 Oke, untuk fungsi selanjutnya itu kita bisa lihat di kiri bahwa untuk fungsi ekspresi aljabar Y, jadi fungsinya itu ada I2, I3, I6, dan juga I7. Jadi langsung bisa kita sambungkan. Oke. Nah, untuk fungsi aljabar boolean yang terakhir, ekspresi yang terakhir, itu kita bisa lihat ekspresi X, yang dimana X itu diekspresikan ketika I1 ditambah I3 tambah I5 dan juga I7. Oke. Sudah, untuk rangkaian itu sendiri, untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan tabel kebenaran, mari kita cek. Untuk ekspresi yang pertama itu ada input O, input IO, I0 ketika dinyalakan ataupun dimatikan itu tidak akan berekspresi, tidak akan mengakibatkan Z, Y ataupun X menyala, benar. Dan selanjutnya ada I1. Nah, ketika I1 ini dinyalakan, harusnya I dari X itu menyala. Nah, X menyala. Ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang sama.
Kita lanjut untuk I2. Nah, ketika I2 ini dinyalakan, harusnya untuk logic display Y itu harusnya menyala. Jadi kita coba. Ya, sudah benar. Dan selanjutnya ada I3. I3, ketika kita nyalakan I3, harusnya untuk logic display X dan juga Y itu menyala. Kita coba. Oke, sudah benar. Dan selanjutnya ada I4, di mana I4 ini ketika kita nyalakan hanya menyala pada rangkaian gerbang OR Z atau display Z. Oke, sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, dan kita bisa lihat tabel kebenaran kiri bahwa untuk I5, ketika I5 dinyalakan, ini akan menghasilkan output Z dan X bernilai 1. Coba. Oke, sudah benar. Kita bisa lanjut ke I6. Untuk I6 sendiri, ketika kita menyalakan I6, harusnya sesuai dengan tabel kebenaran, untuk Z dan Y itu menyala. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, untuk I7 ini, I7 merupakan prioritas dari encoder binary 8 to 3. Jadi harusnya ketika kita menyalakan ini, ketiga lampu itu nyala dari rangkaian X, Y, dan Z. Oke, jadi setelah kita coba pembuktiannya, semua pembuktian ekspresi dari fungsi aljabar Boolean ternyata sudah benar dan sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Fisvani. Jadi di materi ini saya akan menjelaskan tentang desimal to BCD encoder. Seperti yang kita tahu, encoder adalah rangkaian digital yang fungsinya mengubah angka desimal menjadi kode BCD 4 bit. Nah, setiap angkanya dari angka 0 sampai dengan 9 akan diubah menjadi kombinasi biner yang sesuai dengan format BCD. Nah, encoder bekerja dengan cara membaca satu input desimal yang aktif, lalu mengubahnya menjadi 4 output bit BCD. Inputnya itu berupa angka 0 sampai dengan 9, lalu outputnya adalah representasi biner dalam bentuk BCD. Nah, selanjutnya di sini ada blok diagram yang dimana memiliki input angka desimal 0 sampai dengan 9 yang dimasukkan ke dalam BCD encoder lalu menghasilkan output 4 bit dari angka A0 sampai dengan A3. Jadi setiap angka desimalnya punya pola sendiri yang menyalakan bit tertentu. Baik, selanjutnya ada tabel kebenaran yang menunjukkan hubungan jelas antara input desimal dan juga output BCD-nya. Jadi di sini kelihatan kalau kita memasukkan inputnya 0, maka hasilnya adalah 0000. Lalu jika kita memasukkan inputnya 1, maka hasilnya yaitu 0001 dan begitu pun seterusnya. Setelah itu juga ada fungsi keluaran yang dimana A0 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9, A1 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, A2 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7, setelah itu A3 8 ditambah 9. Nah, selanjutnya terdapat rangkaian dari desimal to BCD encoder yang dimana setiap inputnya dari I0 sampai dengan I9 mewakili angka 0 sampai dengan 9. Lalu tiap-tiap outputnya dari A0 sampai dengan A3 terbentuk dari gabungan beberapa input menggunakan gerbang OR. Selanjutnya kita akan mencoba apakah rangkaian ini benar menggunakan tabel kebenaran. Di sini jika kita memasukkan inputnya 0, maka tidak akan ada yang terjadi. Lalu jika kita memasukkan inputnya I1, di tabel kebenaran akan menghasilkan 0001, 0001, maka ini benar I1-nya. Lalu jika kita memasukkan inputnya 2, maka di tabel kebenaran yaitu 0010 dan di sini 0010. Selanjutnya jika kita memasukkan inputnya 3 di tabel kebenaran 0011, di sini 0011. Selanjutnya jika kita memasukkan inputnya 4,
Di tabel kebenaran yaitu 0100, 0100, selanjutnya jika kita memasukkan inputnya 5 di tabel kebenaran 0101 dan di sini 0101, selanjutnya kita akan memasukkan inputnya 6 di tabel kebenaran 0110, 0110. Selanjutnya kita akan memasukkan inputnya 7 di tabel kebenaran 0111, 0111. Selanjutnya kita memasukkan inputnya 8 di tabel kebenaran 1000, 1000. Selanjutnya dan yang terakhir kita memasukkan inputnya 9 di tabel kebenaran 1001 dan di sini 1001. Jadi bisa dibuktikan bahwa rangkaian ini benar. Sekian, terima kasih. Nah, dapat disimpulkan bahwa encoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah input aktif menjadi kode biner sehingga data dapat diproses lebih efisien dan minimalisir saluran data atau kabel. Jenis encoder seperti decimal to BCD, 4 to 2 binary, dan 8 to 3 binary menunjukkan bagaimana jalur input dapat disederhanakan menjadi lebih sedikit dan jalur outputnya itu tanpa kehilangan informasi sedikitpun. Konsep one hot input, active high, active low, dan priority encoder menunjukkan bahwa desain encoder harus memperhatikan kondisi input agar tidak menghasilkan keluaran yang ambigu. Dalam penerapannya, encoder sangat dibutuhkan pada setiap perangkat digital seperti keyboard, sensor, dan sistem pemrosesan data karena mampu meningkatkan kecepatan efisien dan keandalan sistem.